Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan praktikum genetika tumbuhan pada hari ini. Teman-teman semua, hari ini kita masuk ke acara yang ketujuh dari praktikum genetika tumbuhan kita, yaitu dengan materi pengujian keseimbangan hukum Hedy-Weber. Nah, di dalam hukum Hedy-Weber ini kita akan coba mempelajari dan mengetahui bagaimana hukum keseimbangan Hedy-Weber ini bisa diterapkan. Nah, menguji keseimbangan ini tentunya kita harus mengetahui frekuensi dari alel dan frekuensi dari gen suatu kelompok individu, di mana sebenarnya keseimbangan Hedy-Weber ini bisa diterapkan pada semua makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, karena bidang kita adalah bidang pertanian, maka bisa kita terapkan pada tanaman atau tumbuhan yang berada pada suatu komunitas atau berada pada populasi tertentu. Ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita terapkan, teman-teman, ketika kita ingin menguji keseimbangan Hedy-Weber. Di dalam hukum Hedy-Weber ada 5 syarat yang harus kita penuhi agar hukum keseimbangan Hedy-Weber itu bisa terbukti kebenarannya. Di dalam sebuah populasi itu dianggap sebagai satu kesatuan yang nilainya adalah 1. Di dalam hukum Hedy-Weber kita ada frekuensi alel, kemudian ada frekuensi gen, dan juga ada frekuensi genotip. Nah, di sini ketika kita mempertemukan alel-alel yang ada pada suatu individu, maka diterjemahkan P plus Q itu sama dengan 1. Nah, ketika kita berbicara tentang genotip atau pasangan alel, maka kita bisa menerjemahkan P kuadrat ditambah 2PQ plus Q kuadrat itu sama dengan 1. Dan itu bisa tercapai kalau 5 syarat yang disyaratkan dalam hukum Hedy-Weber itu bisa kita penuhi. Nah, apa syarat itu yang harus dipenuhi? Nah, 5 syarat tersebut, yang pertama, populasinya itu harus dalam jumlah besar. Jadi tidak boleh populasi itu dalam jumlah sedikit. Kemudian yang kedua, di dalam populasi itu tidak boleh ada seleksi, baik itu seleksi alam maupun seleksi yang disengaja dilakukan oleh manusia. Kemudian syarat yang ketiga itu adalah tidak terjadi perpindahan atau tidak terjadi migrasi pada populasi tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu tidak terjadi kawin acak antar populasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu tidak terjadi mutasi atau perubahan genetik yang disebabkan oleh lingkungan atau yang sengaja dibuat. Jadi 5 syarat itu harus kita penuhi ketika kita ingin menguji keseimbangan hukum Hedy-Weber. Nah, teman-teman semua, pada praktikum hari ini kita akan mencoba menguji keseimbangan hukum Hedy-Weber, tapi kita tidak menggunakan populasi tanaman. Kita akan menggunakan simulasi dengan menggunakan kancing-kancing. Kita akan coba lihat apakah hukum keseimbangan Hedy-Weber tersebut bisa diterapkan atau tidak. Nah, di sini kita punya populasi tertutup. Kami menyediakan ada kancing berwarna putih yang jumlahnya 2 bagian. Kemudian ada kancing yang berwarna merah yang jumlahnya 3 bagian. Jadi ini jumlahnya 80 kancing, yang ini jumlahnya 120 kancing. Nah, kancing yang berwarna merah ini mewakili alel W besar. Kemudian kancing yang berwarna putih ini mewakili alel W kecil. Jadi kalau kita nanti ketemu seperti ini, berarti W kecil. Kalau misalnya kita bertemu seperti ini, berarti W besar, W kecil. Kalau kita bertemu seperti ini, berarti W besar, W besar. Nah, di dalam hukum keseimbangan Hedy-Weber, maka kita asumsikan ketika ada populasi suatu tanaman yang tersusun dari 2 pasangan alel yang berbeda,
tidak terjadi migrasi, selama tidak terjadi mutasi, selama tidak terjadi kawin acak dan populasinya dalam jumlah besar, dan tidak kita lakukan pemilihan di dalamnya, maka populasi yang tertutup ini tidak akan pernah berubah dalam keseimbangan alel-alel yang ada di dalamnya. Nah, teman-teman, di dalam praktikum ini nanti kita akan coba simulasikan secara tertutup mengambil pasangan-pasangan alel yang ada di sini untuk membentuk genotip suatu individu. Ini ada alel W kecil, ini alel W besar. Nah, kita akan coba simulasikan di hari ini sesuai dengan panduan praktikum kita yang ada di halaman 25 ya. Di cara kerja halaman 25 kita akan coba simulasikan teman-teman. Jadi di sini ada instruksi bahwa kita ingin menguji keseimbangan Hedy-Weber. Kita sudah mendapatkan kelereng atau kita gantikan dengan kancing. Jumlahnya sudah kita sesuaikan dengan rasio 2:3. Jadi di sini akan kita ambil sebanyak 200 kali pasangan dari alel yang akan membentuk genotip. Nah, dalam simulasinya seperti ini teman-teman. Jadi kita ambil dengan kondisi tertutup tanpa melihat. Jadi misalnya saya mengambil dengan tidak melihat, kita ambil secara acak. Nah, kalau saya mendapatkan seperti ini teman-teman, maka saya akan menuliskannya di W kecil. Satu kali perkawinan mendapatkan W kecil karena putih-putih. Kemudian kita acak lagi tanpa melihat, kita ambil lagi. Ternyata saya mendapatkan merah dan putih. Maka boleh saya tuliskan merah dan putih, artinya W besar, W kecil. Nah, selanjutnya saya mengambil lagi, dapat merah-merah, maka boleh saya tuliskan W besar. Kita mengambil lagi tanpa melihat lagi ya teman-teman ya. Kita dapat merah-merah lagi, maka kita dapat W besar. Nah, jadi teman-teman semua, kita akan mencoba membuktikan tentang keseimbangan hukum Hedy-Weber ini dengan menggunakan kancing-kancing. Dua kancing yang memiliki dua warna, yaitu merah dan putih. Nah, selanjutnya kita simulasikan mengambil kancing ini tanpa melihat. Tanpa melihat kita mencoba mengambil. Oke, sudah dapat dua. Kita dapat warna merah dan merah. Artinya kita masukkan di tabel ini di halaman 25. Kita tuliskan di sini. Genotipnya merah dan merah, ada satu. Kemudian kita ambil lagi secara acak tanpa melihat. Kita dapat merah dan merah lagi. Kita tuliskan di sini. Kita kembalikan. Kemudian kita coba ambil lagi, kita akan mendapatkan warna apa? Ya, kita dapat warna merah dan putih. Kita tuliskan di W besar, W kecil. Satu kali saja ya menuliskannya ya. Satu kali saja, tidak harus dua. Nah, kemudian kita ambil lagi. Ada warna merah dan putih. Tadi kita salah tulis di sini teman-teman ya. Jadi ini kita sudah dapatkan dua. Jadi penggantinya tadi di sini. Kita coba tanpa melihat teman-teman ya. Kita ambil lagi merah dan merah lagi. Kita tuliskan di W besar, W besar. Kita dapat merah dan putih, kita tuliskan di sini. Kita dapat merah dan merah lagi. Nah, teman-teman semua, nanti kita lakukan simulasi ini sebanyak 200 kali ya. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan kancing warna putih dengan putih, ini berarti W kecil, W kecil. Kita tuliskan di sini.
Jadi total dari hasil perkawinan yang harus kita buat di sini itu adalah sebanyak 200 kali. Nanti individunya kita tuliskan di sini. Total individu W besar kita tuliskan di sini. Total individu W besar W kecil totalnya nanti kita tuliskan di sini. Kemudian total dari individu dengan genotip W kecil yang nanti nilainya ada di sini kita tuliskan di sini. Nah, kemudian nanti frekuensinya kita hitung berdasarkan total dari jumlah perkawinan yang kita lakukan, yaitu sebanyak 200. Jadi genotip yang kita ambil, yang kita asumsikan perkawinan dalam satu populasi 200, nanti kita buat frekuensi dalam hitungan 100%. Nah, setelah mengerjakan tabel ini, nanti teman-teman masuk ke cara kerja nomor 4, yaitu kita menghitung frekuensi alel W. Nah, alel W itu didapatkan dari genotip W besar dan genotip W besar W kecil. Jadi di sini silakan dijumlahkan berapa jumlah genotip yang memiliki genotip W besar, individunya ada berapa. Nah, misalnya nanti di sini didapatkan 50, maka di sini kita tuliskan 50. Kemudian ditambah setengah jumlah genotip W besar W kecil. Nah, ini kita dapatkan dari jumlah genotip W besar W kecil. Nah, kenapa ini nilainya setengah, teman-teman? Karena di sini ada W kecil, tidak semuanya W besar, maka di sini nilainya setengah. Kemudian dibagi dengan total populasinya. Nah, di sini kita akan mendapatkan frekuensi alel. Nah, setelah kita dapatkan frekuensi alel, teman-teman bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya sesuai petunjuk yang ada di cara kerja. Kemudian dilakukan perhitungan untuk menentukan frekuensi genotip W besar dengan cara membuat pengkuadratan dari nilai P atau alel P. Alel P diwakili dengan W besar. Kemudian alel W kecil diwakili dengan Q kecil. Nanti nilainya